Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah rahasia keutamaan membaca bismillah. Diselamatkan dari malaikat Zabaniyah. Muslim dianjurkan untuk memulai segala sesuatu pekerjaan dengan membaca bismillah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada banyak keutamaan dengan membaca basmalah dalam mengawali segala pekerjaan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika sesuatu pekerjaan tidak diawali dengan membaca bismillah, maka tertolak atau setidaknya kurang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu kurang sempurna. Dalam riwayat lain disebutkan dengan makna serupa, namun redaksinya sedikit berbeda. Segala urusan penting yang tidak diawali bismillah, maka akan berkurang atau bahkan hilang keberkahannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Disunatkan pula membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan wudhu, berdasarkan sebuah hadis yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab sunan. Melalui riwayat Abu Hurairah dan Sa'id ibnu Zaid, serta Abu Sa'id secara marfu, yaitu, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah dalam wudhunya. Disunatkan membaca basmalah di saat hendak makan, seperti apa yang disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada anak tirinya yaitu Umar ibnu Abu Salamah, ucapkanlah bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah makanan yang dekat denganmu. Sebagian ulama mewajibkan membaca bismillah dalam keadaan seperti itu. Disunatkan pula membaca basmalah di saat hendak melakukan senggama, seperti yang disebutkan dalam hadis Sahihain melalui Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, seandainya seseorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, lalu ia mengucapkan dengan menyebut asma Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan atau anugerahkan kepada kami. Karena sesungguhnya jika ditakdirkan terlahirkan anak di antara keduanya, niscaya setan tidak dapat menimpakan mudarat kepada anak itu untuk selama-lamanya. Berikut keutamaan membaca bismillah. 1. Dekat dengan Allah. Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Musafir, telah menceritakan kepada kami Zaid ibnu Mubarak As-San'ani, telah menceritakan kepada kami Salam ibnu Wahab Al-Jundi, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Tawus dari Ibnu Abbas bahwa Utsman bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang basmalah. Beliau menjawab, basmalah merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Antara dia dan asma Allahu Akbar jaraknya tiada lain hanya seperti antara bagian hitam dari bola mata dan bagian putihnya karena saking dekatnya. Kedua, ayat istimewa. Ibnu Murdawai meriwayatkan dari hadis Yazid ibnu Khalid dari Sulaiman ibnu Buraidah. Sedangkan menurut riwayat lain dari Abdul Karim Abu Umayyah dari Abu Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diturunkan kepadaku suatu ayat yang belum pernah diturunkan kepada seorang nabi pun selain Sulaiman ibnu Daud dan aku sendiri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ketiga, diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Murdawai meriwayatkan pula berikut sanadnya melalui Abdul Karim Al-Kabir Ibnu Mu'afa Ibnu Imran dari ayahnya, dari Umar ibnu Zar, dari Atta ibnu Abu Rabah, dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan kalimat berikut, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka seluruh awan lari ke arah timur, angin hening tak bertiup, sedangkan lautan menggelora.
Semua binatang mendengar melalui telinga mereka, dan semua setan dirajam dari langit. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut keagungan dan kemuliaannya bahwa tidak sekali-kali asmanya yang ada dalam basmalah diucapkan terhadap sesuatu, melainkan Dia pasti memberkatinya. Keempat, diselamatkan dari malaikat. Zabaniyah Waqi mengatakan dari Al-Amasi, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19, Zabaniyah adalah juru penyiksa neraka, hendaklah ia membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 5. Dibuatkan surga Allah. Akan menjadikan sebuah surga baginya pada setiap huruf dari basmalah untuk menggantikan setiap malaikat Zabaniyah. Hal ini ditengahkan oleh Ibnu Atiyah dan Al-Qurtubi, diperkuat dan didukung oleh Ibnu Atiyah dengan sebuah hadis yang mengatakan, sesungguhnya aku melihat lebih dari 30 malaikat berebutan mencatat perkataan seorang lelaki yang mengucapkan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dengan pujian sebanyak-banyaknya, baik lagi diberkati. 6. Setan akan menjadi kecil. Imam Ahmad Ibnu Hambal di dalam kitab Musnadnya mengatakan bahwa menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Asim yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar dari Abu Tamim yang menceritakan hadis dari orang yang pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si pembonceng menceritakan, unta kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terperosok, maka aku mengatakan, celakalah setan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu katakan celakalah setan, karena sesungguhnya jika kamu katakan demikian, maka ia makin membesar. Lalu mengatakan, dengan kekuatanku, niscaya aku dapat mengalahkannya. Tetapi jika kamu katakan, dengan nama Allah, niscaya si setan makin mengecil, hingga bentuknya menjadi sebesar lalat. Imam Nasa'i di dalam kitab Al-Yawmu wal Lailah dan Ilmu Murdawai di dalam kitab tafsirnya telah meriwayatkan melalui hadis Khalid Al-Haza dari Abu Tamimah yaitu Al-Hujaimi, dari Abul Mali Ibnu Usama Ibnu Umair dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dia menuturkan hadis hingga sampai pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, jangan kamu katakan demikian karena sesungguhnya setan nanti akan membesar hingga bentuknya seperti rumah. Tetapi katakanlah bismillah dengan nama Allah, karena sesungguhnya dia akan mengecil hingga bentuknya seperti lalat. 7. Terhindar dari godaan setan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Bishr Ibnu Ibarah dari Abu Rawq dari Dahak, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa hal yang mula-mula dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ialah, hai Muhammad, katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian malaikat Jibril berkata, katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Jibril berkata kepadanya, hai Muhammad, sebutkan asma Allah, bacalah dengan menyebut asma Allah, Tuhanmu, dan berdiri serta duduklah dengan menyebut asma Allah. Menurut lafaz Ibnu Jair. Nah, itulah manfaat membaca basmalah. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan memberikan hikmah untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.